Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini akhirnya gue bisa bikin video tentang tutorial ARGB yang ada di satu PC versi gue ya. Karena cukup banyak pertanyaan kayak, Bang, gue pengen rakit PC tapi gue pengen kipas-kipasnya, coolernya, water coolingnya, lampu motherboardnya bisa sinkron. Gimana tuh bang caranya? Terus juga bang, gue pengen rakit PC, gue pengen punya kipas-kipas yang bisa diganti lampu-lampunya tapi pakai remote, gimana caranya bang? Terus juga pengen diganti via tombol LED yang di casing, soalnya di casing gue ada tombol LED-nya, cara makainya gimana? Terus kalau misalkan casing gue nggak ada tombol LED, gimana bang? Apa bisa pakai tombol reset? Terus juga kalau mau sinkron sama motherboard pakai aplikasi, gimana bang caranya? Ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan tentang ARGB teman-teman ya. Dan di sini gue akan bahas versi gue ya, kayak step by step apa yang harus dilakukannya. Di video kali ini paling gue hanya akan ngasih tahu inti dalemannya aja ya. Kayak misalkan lu udah beli motherboard, lu udah beli fan, udah beli water cooling, cara sinkronnya kayak gimana. Kalau misalkan kalian lagi pengen nyari tahu tipe-tipenya, ini kalian harus tonton tutorial-tutorial sebelumnya dulu ya. Kayak misalkan cara rakit PC gimana bang? Nih ada tutorialnya, kalian bisa tonton. Terus juga, bang, milih fan yang bener gimana? Yang ARGB sama yang RGB statis, kalau salah gimana ya? Udah ada tutorialnya juga. Terus juga, bang, cara masang water cooling gimana bang? Ada juga tutorialnya, itu linknya udah gua taruh deskripsi. Jadi teman-teman bisa tonton ya. Oke, sekarang kita ngomongin ARGB secara sederhana nih ya. Kita lihat namanya dulu. ARGB itu addressable RGB ya, atau RGB yang bisa diatur warnanya atau diganti warnanya sesuai keinginan kita. Oke, nah cara untuk ngeganti warnanya sampai saat ini gue nemuin ada 4 cara. Yang pertama via tombol yang ada di casing, entah tombol LED atau tombol reset, itu bisa dipakai buat ganti warna. Satu. Yang kedua itu via tombol yang ada di controllernya. Oke, jadi beberapa fan yang paketan 3-in-1, 5-in-1, kadang kontrolernya ada yang dikasih tombol juga, itu bisa diganti di situ. Oke, yang ketiga via remote ya, via remote controller. Biasanya kalau teman-teman beli fan casing ya, yang paketan kayak tadi gue sebut 3-in-1, 5-in-1, dia suka ngasih controller beserta remote-nya. Jadi kita bisa ganti warna pakai remote. Dan yang terakhir itu via software ya, via software yang ada di motherboard, kita install bisa diganti via software ya. Oke, terus untuk masalah ARGB ini terserah teman-teman ya. Jadi dalam rakitan satu PC tidak muluk-muluk semuanya harus ARGB gitu. Enggak, bebas. Kalau kalian mau rakit yang nggak perlu diganti warnanya, kalian bisa beli fan statis yang kayak kipasnya udah warna putih, kipasnya warna merah, itu boleh ya. Atau misalkan dalam satu PC cuman coolernya doang yang ARGB yang bisa diganti warna, yang lainnya nggak bisa diganti warna, itu juga bisa. Intinya pengaturan atau skema ARGB di PC itu terserah kalian. Mau semuanya bisa, mau sebagian juga bisa yang bisa diatur warnanya. Namanya juga addressable RGB, bisa diatur sesuai keinginan kalian masing-masing. Oke. Terus untuk colokan ARGB-nya sendiri ada berbagai jenis teman-teman ya. Ada yang 3 pin, ada yang 4 pin, ada yang 6 pin. Ada juga beberapa brand yang punya colokan eksklusif sendiri ya. Oke, yang paling universal itu yang 3 pin seperti ini ya. Dan yang 3 pin kayak gini kadang-kadang suka ketuker sama yang 4 pin. Oke, ini hati-hati karena voltasenya beda teman-teman ya. Untuk 3 pin dia itu 5 volt, untuk 4 pin itu dia 12 volt ya. Oke, tapi cara rakitnya masih sama. Misalkan teman-teman satu komputer rakit yang 3 pin, ya udah cara nyoloknya ya masih kayak gitu, tinggal sambung-sambung aja. Atau pakai yang 4 pin, cara nyoloknya juga masih sambung-sambung aja gitu, masih sama. Yang penting jangan salah nyolok ya. Oke, jangan salah nyolok. Kayak misalkan colokan lu 4 pin, di motherboard lu adanya 3 pin, lu colokin, bisa masuk. Tapi jangan ada yang bilang bakal konslet karena voltasenya beda, yang satu 5 volt, yang satu 12 volt gitu ya. Oke, untuk gue pribadi jujur gue nggak pernah nyobain yang 4 pin 12 volt sampai saat ini. Karena
rata-rata universalnya itu ada di 3 pin 5 volt. Yang ada di fan casing, yang ada di water cooling rata-rata pakai yang 3 pin 5 volt. Jadi untuk 4 pin 12 volt gue nggak pernah pakai. Cuman kalau kalian mau rakit pakai 4 pin 12 volt itu masih bisa ya. Oke, selanjutnya ada 6 pin teman-teman ya. Biasanya 6 pin ini ada di kipas casing ya, atau fan casing seperti fan Aigo Dark Flash DR12 Pro atau fan Aerocool Mirage 12. Yang ini dia colokannya pakai 6 pin. Kalau untuk yang 3 pin itu di fan casing ada, di water cooling ada, di LED strip juga ada ya. Tapi untuk 6 pin biasanya adanya di fan casing aja teman-teman ya. Dan untuk 6 pin ini nggak semuanya sama teman-teman ya. Kayak misalkan Aigo Dark Flash yang 6 pin sama Aerocool Mirage 12 6 pin dia colokannya sama. Jadi bisa nyolok dalam satu controller teman-teman ya. Nah, kalau misalkan 6 pin kayak model Fantech Turbine, dia 6 pinnya beda sendiri, atau Thermaltake yang 6 pin, 6 pinnya beda sendiri, atau Corsair yang dia kalau nggak salah berapa 6 pin juga deh, itu juga beda teman-teman. Jadi untuk yang 6 pin ini ada beberapa kasus yang memang beda gitu. Ada yang eksklusif kayak Fantech Turbine, biasanya kan jualnya 3 in 1 ya. Ya udah itu dia udah dapat controller sendiri dan berdiri sendiri. Terus juga kayak Corsair, water coolingnya udah dapat controller sendiri dan berdiri sendiri juga ya. Tapi untuk yang si Aerocool Mirage 12 DR12 Pro itu bisa sinkron dalam satu controller ya. Terus untuk controllernya sendiri biasanya sampai saat ini yang gue temuin itu ada 2 tipe teman-teman ya. 3 tipe sorry. Yang pertama itu yang 3 pin 5 volt ya. Jadi kayak fan bawaan Montech Z3 Pro kalau nggak salah ya, 3 in 1 udah dapat controller. Controllernya itu colokan ARGB-nya 3 pin yang 5 volt. Jadi itu udah langsung bisa sinkron tuh fan, water cooling itu bisa. Nah tapi kalau misalkan colokan controllernya kayak model yang Aerocool yang ini atau Aigo Dark Flash DR12 Pro, dia tuh ada 6 pin sama ada 3 pin teman-teman ya. Jadi bisa digabung tuh ya. Kayak rakitan-rakitan gua, kipasnya pakai DR12 Pro, colokannya 6 pin. Water coolingnya pakai Dark Flash, colokan water coolingnya 3 pin. Itu dicolokin ke satu controller. Itu bisa teman-teman ya. Jadi bisa nyambung seperti itu juga. Terus ada juga controller yang eksklusif punya beberapa brand ya, kayak model kipas 3 in 1-nya Fantech tuh. Dia cuma bisa dicolokin ke controller punya Fantech. Atau water coolingnya Corsair, dia punya controller sendiri. Jadi kipas si Corsair itu cuma bisa dicolok ke controller punya Corsair. Atau kabel extension RGB yang kayak punya Lianli yang kemarin gua rakit, itu dia punya controller sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa brand yang controllernya universal, ada beberapa brand yang colokannya universal, ada yang eksklusif juga teman-teman ya. Dan misalkan teman-teman rakit satu PC, mau ada satu controller doang di belakang, itu bisa ya. Atau mau ada beda controller, ada 2, itu bisa, 3 juga bisa. Jadi bebas gitu. Misalkan kayak PC ini, anggaplah di depan sama di belakang pakai fan punya Aerocool Mirage 12, ada satu controller terus ya. Terus di atas ada water cooling punya Corsair nih ya. Kan punya controller sendiri, ada 2 controller. Terus misalkan kabel 24 pin sama kabel VGA-nya pengen ada lampunya, jadi 3 controller. Itu juga bisa, paling ya di belakang casing bakalan penuh controllernya ya. Dan kalau kalian nggak mau terlalu rame, ya boleh pakai yang 1 biji aja. Kalau pusing boleh ikutin rakitan-rakitan yang ada di video gue aja ya. Biasanya kalau misalkan casingnya warna hitam, konfigurasinya gue pakai fan ARGB dari Aigo Dark Flash DR12 Pro. Yang controllernya itu dia support 6 pin sama 3 pin. Fannya pakai colokan 6 pin. Contoh misalkan ini anggaplah casingnya hitam. DR12 Pro gue beli 4. Depan 3, belakang 1. Masuk tuh ke controller pakai kabel 6 pin kan, kipasnya jebret. Nah di atasnya gue pakai water cooling apapun ya. Yang penting colokan dia 3 pin yang 5 volt karena di controllernya support 3 pin yang 5 volt. Oke, dicolok lah ke situ ya. Jadi udah bisa tuh sinkron satu PC, satu warna bisa diganti warna pakai remote, pakai DR12 Pro controllernya ya. Kalau misalkan putih boleh pakai yang Montech Z3 Pro. Semua colokannya udah 3 pin
5 volt. Ini lebih gampang lagi. Jadi tinggal cari water cooling yang 3 pin 5 volt, tinggal colokin aja ke situ udah bisa sinkron ya. Ini ntar gue jelasin lebih rinci lah ya, takutnya kalian pusing juga. Oke, nggak usah cincong, kita langsung ke meja aja, langsung gue kasih lihat skema nyolok-nyoloknya gimana, biar kalian nggak ngebayangin pusing-pusing juga ya. Sebenarnya ini gampang banget teman-teman, asli deh. Oke, kita langsung ke meja aja. Oke, kita sudah ada di meja. Di sini gue ngasih tahu dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngeganti-ganti warna di PC, entah ganti warna kipas, ganti warna water cooling atau ganti warna cooler tower ya, menggunakan aplikasi, kalian harus pastikan motherboard kalian itu support ARGB atau tidak. Cara nyari tahunya, kalian baca deskripsi produknya ya. Oke, jadi misalkan kalian lagi nyari motherboard di online gitu ya. Oke, dibaca deskripsinya, support atau tidak. Kalau di deskripsinya nggak ada keterangan, buka website motherboardnya. Kayak misalkan ini B660 Steel Legend, tinggal buka websitenya B660 Steel Legend, baca di deskripsi websitenya support ARGB atau enggak. Kalau misalkan beli offline ini lebih enak, kalian bisa lihat dusnya. Nih, kayak yang ini B660 Steel Legend, di dusnya ada tulisan Polychrome Sync. Jadi si motherboard ini bisa diganti warna pakai aplikasi Polychrome Sync. Kalau Asus ya Aura Sync, MSI ada Mystic Light ya, ada Gigabit Aura, banyak aplikasi ARGB, tiap motherboard itu beda-beda. Pastiin sudah support dulu ya teman-teman ya. Oke, nah contoh kasus yang ada di depan kita ini si motherboard B660 Steel Legend. Dia support 2 colokan ARGB teman-teman. Pertama ini ARDDR LED ya, ini ARGB 3 pin yang 5 volt. Sebelahnya ini RGB LED ya, dia 12 volt teman-teman ya. Di sini kebaca ya ada 12 voltnya ya. Oke, jadi teman-teman harus mastiin kalian nanti rakit pakai yang berapa pin, seperti yang gue bilang di awal, pakai 3 pin atau pakai 4 pin, jangan sampai salah colok. Dan kalau mau mastiin ini ADDR LED ini apa ya, kalian harus baca manual yang ada di dus motherboardnya. Pastiin di mana aja colokan ARGB-nya. Kalau 4 pin di B660 Steel Legend ada di bawah sini. Kalau 3 pinnya ada beberapa, 1 di sini dan ada 2 di atas sini. Jadi teman-teman harus dibaca dulu tuh ya spesifikasi motherboardnya, apakah support RGB atau tidak. Kalau udah support, nyoloknya di belah mana. Kalau misalkan kalian udah terlanjur beli motherboard dan tidak ada colokan ARGB kayak gini, di deskripsi tidak support, di dus yang nggak ada logo-logo RGB motherboardnya, berarti kalian cuma bisa ganti warna via controller, via remote, via tombol LED, nggak bisa via aplikasi. Oke? Selanjutnya untuk kipas nih teman-teman ya. Teman-teman bisa beli yang paketan ataupun yang sendiri-sendiri. Kayak model ini Furion Thermafrost sama Aigo Dark Flash DR12 Pro. Dia paketan 3 in 1. Udah dapat kipas, sudah dapat controller. Nah, untuk yang ini Aerocool Mirage 12 itu dia jualnya single doang, tapi teman-teman bisa beli controllernya secara terpisah. Atau yang Shide, yang KZ Flex ini dia fan ARGB dan kalian bisa beli controller terpisah ya. Dan balik lagi, jangan sampai salah beli controller kalau misalkan kalian beli yang terpisah kayak gini. Misalkan Aerocool Mirage 12, kalian harus tahu dulu nih dia colokannya berapa pin teman-teman. Apakah 3 pin ataukah 6 pin atau berapa? Jangan sampai salah beli ya. Oke, ini juga sama KZ Flex, colokannya berapa pin? Harus nyari controller yang bagaimana, jangan sampai salah beli. Oke. Nah, kalau kalian gak mau pusing, ya wes beli aja yang paketan kayak gini ya. Udah ada kipasnya, udah ada controllernya, tinggal pakai aja, tinggal colok aja. Oke, balik lagi ke kipas yang sendiri-sendiri ya. Kalau kipas yang 3 in 1 pokoknya kalian beli udah ada controllernya, tinggal colok aja, itu udah kelar gitu ya. Dan kalau kalian beli kipas satuan kayak gini, jangan sampai salah beli controller ya. Sebenarnya ini udah gue jelasin di video sebelumnya yang per kipas-kipas ARGB. Kalau misalnya kurang ngerti, teman-teman bisa tonton video yang itu ya. Oke, nah kayak misalkan ini Aerocool, dia colokannya 6 pin teman-teman. Kalian harus beli controller yang colokannya 6 pin juga tuh ya. Oke, karena kalau misalkan colokannya kayak begini ya beda, kagak bisa masuk teman-teman, mau dicolok kemana ya.
Oke, jadi ada dua tipe. Yang pertama yang 6 pin kayak gini. Yang satu lagi ini yang standar universalnya. Biasanya yang universal itu ada colokan PWM namanya. Ini PWM itu 4 pin untuk power kipasnya, untuk tenaga kipasnya agar mutar ya. Yang satu lagi ini ARGB 3 pin. ARGB 3 pin ini agar lampunya nyala, dan ini harus dicolok dua-duanya teman-teman. Kalau teman-teman nyolok yang ini doang, yang PWM, dia muter doang, nggak ada lampunya. Kalau teman-teman nyolokin ARGB 3 pin doang, ya udah dia nyala lampunya, kipasnya kagak muter gitu ya. Dan kalau misalkan kalian beli fan yang universal kayak gini colokannya, kalian cari aja controller yang support PWM dan support ARGB 3 pin. Jadi ini dicolok seperti ini. Nah, terus ARGB 3 pinnya seperti ini teman-teman. Nah, ya, dan ini bebas ya, kalian mau colokin di mana aja juga bisa ya. Oke. Nah, untuk yang 6 pin ya dia harus sama 6 pin juga seperti ini ya. Oke, tapi ada beberapa 6 pin yang mereka saling support. Contoh punya Dark Flash DR12 Pro, dia juga pakai colokan yang 6 pin. Jadi yang si Aerocool ini itu masih bisa dicolokin ke si Dark Flash yang ini. Misalkan kalian beli fan 3-in-1-nya Dark Flash DR12 Pro, terus nyari yang single DR12 Pro habis nih, ya udah kalian beli Aerocool. Nah, ini bisa disambungin kayak gini. Selama colokannya sama, dia bisa masuk. Kalau colokannya beda, nggak akan bisa masuk, mau dipaksa gimana pun juga teman-teman ya. Oke, dan kalau misalkan kalian nih salah beli ya, untuk kasus yang fan Aerocool ini, dia itu nyediain teman-teman splitternya. Jadi misalkan kalian udah beli fan Aerocool, ternyata kalian salah beli kontrolernya malah yang kayak gini, yang 4 pin sama 3 pin. Nah, si Aerocool ini udah ngasih splitternya, tinggal colokin ini. Ya udah, ini tinggal dicolokin ke kontrolernya, 4 pin ke 4 pin, 3 pinnya ke sini ya. Oke, nah ini bisa sinkron juga warnanya ya. Tapi untuk yang dari seperti ini, yang punya shade ini, dia kan colokannya 3 pin sama 4 pin. Gak ada splitternya menuju ke 6 pin gitu. Gue belum nemu ya. Kalau yang dari 6 pin ke kayak gini itu udah ada, tapi hanya bawaan dari si Aerocoolnya aja. Oke. Nah, terus untuk colokan ARGB ada juga yang GDV kayak gini atau VDG kayak gini. Ini biasanya untuk gigabyte, tapi gue nggak pernah pakai yang kayak gini. Untuk yang GDV 4 pin 12 volt gue nggak pernah pakai. Gue selalu pakai yang 3 pin 5 volt seperti ini teman-teman ya. Oke, pokoknya penjelasan rinci soal warna-warni kipas, terus juga colokan kipas itu gue udah jelasin di video yang sebelumnya, teman-teman bisa tonton. Intinya kalian kalau bisa carilah yang langsung sinkron aja. Kalau nggak mau pusing beli paketan yang 3-in-1 kayak gini. Tapi kalau misalkan mau beli yang single-single, yang kayak Aerocool, yang kayak shade gini, pastiin kontrolernya jangan sampai salah beli. Oke? Nah, setelah tadi soal kipas dan controller, sekarang controller dan kabel-kabelnya. Karena ketika kalian beli fan 3-in-1 yang udah dapat controller atau beli controller sendiri, dia itu pasti ada pasangan sama kabelnya teman-teman ya. Oke, berbagai merek pasti ada ya. Oke, nah ini harus dicolok teman-teman, tapi nggak semua juga sih. Kayak model yang Aerocool ini, kalian bisa baca ini udah ada keterangannya, RGB 6 pin, MB itu Mobo, ini RST itu tombol reset teman-teman ya. Jadi kalau kalian di casingnya ada tombol LED bisa dicolokin ke sini. Tapi kalau misalkan tombol LED di casing itu nggak ada, kalian colokin tombol reset ke sini. Jadi ganti warnanya via tombol reset teman-teman ya. Oke. Terus ada power juga, ini yang untuk aliran listriknya. Ini third party biasanya untuk LED strip nih. 6 pin untuk kipas, ADD RGB ini yang 3 pin 5 volt ya. Oke. Nah, untuk yang Aerocool ini paketannya ada 2 teman-teman. Pertama itu kabelnya seperti ini. Ini adalah kabel SATA. Nah, kabel SATA biasanya dipakai untuk power agar kipas-kipas yang ada di controller ini bisa muter ya.
ini tinggal colokin aja ke sini nih, ke power. Das, ya. Ini colokin ke power supply, ya. Terus satu lagi, ini ada colokan ARGB 3 pin teman-teman, sama PWM 4 pin, sama ada VDG juga, ya. Ini nggak semuanya harus dicolok ya. Nah, ini karena dicolokinnya ke motherboard, pilih yang MB. Nah, jadi yang ini ke power supply. Nah, ini ada PWM sama RGB 3 pin ke motherboard. Nah, di motherboard itu biasanya ada CHA fan atau SCS fan ya teman-teman ya. CHA fan itu chassis fan ya. Kalau SCS fan itu sistem fan, pokoknya boleh dicolokin ke situ. Nah, dari controller ini dicolokin sini. Colokin aja lah. Nah, satu lagi ARGB 3 pin itu ke ADDR LED-nya. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, kayak gitu ya. Ini berlaku buat controller lainnya. Kalau yang VDG ini untuk yang motherboard 3 bit ya. Tapi gue nggak pernah pakai. Gue selalu pakai yang 3 pin seperti yang gue bilang. Oke. Nah, terus untuk yang ini si Tecware Omni Hub, dia ada dua colokan di sini. Oke. Nah, colokannya juga sama, ada SATA power untuk power, ARGB 3 pin, sama PWM. Rata-rata 3 itu teman-teman ya. Nah, ini nyoloknya kemana? Tinggal dibaca lagi di sini nih. MB, PWM, ARGB, ada SATA power. Ya udah tinggal buka aja kabel mana yang SATA. Nah, dia power. Colokin ke sini. Yang satu lagi kabel ARGB 3 pin sama PWM, colokin ke sini. Ya, ini juga ada nih LED switch yang bisa dicolokin ke tombol LED yang di casing. Kalau di tombol casing nggak ada LED, pakai tombol reset, colokin ke sini reset. Sama teman-teman, simple gitu. Ya, ini tinggal dicolokin ke motherboard, ke CHA fan atau SCS fan, ininya ke power supply, terus ini ARGB 3 pin ke motherboard. Nah, ya. Oke. Nah, untuk yang dark flash nih, biasanya kabel powernya udah nempel. Oh, ini tinggal colokin ke power supply. Kadang untuk DR12 Pro ada yang ngasih Molex, ada yang ngasih SATA teman-teman ya. Pokoknya tinggal dicolokin ke power supply yang ininya. Terus nanti dia akan dapat kabel tambahan satu lagi teman-teman. Nah, ini MB Sync. Nah, tinggal colok ke sini. Terus yang 3 pin ini colokin lagi ke motherboard. Nah, dan ini ada reset juga. Reset itu untuk yang dari tombol reset di casing atau tombol LED. Jadi kurang lebih colokan controller seperti itu. Ada yang colokannya 3 pin sama PWM, ada juga yang cuma power supply sama ini. Jadi beda-beda tiap controller ya. Dibaca aja manualnya. Dan ini udah gue jelasin juga di video yang sebelumnya. Oke, itu tadi soal nyolokin kabel-kabel atau tipe-tipe kabel yang ada di controller teman-teman ya. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu kayak cara ganti warnanya gimana sih. Karena tiap controller berbeda teman-teman. Ada yang bisa ganti warna pakai 4 cara, 3 cara, 2 cara, bahkan ada yang cuma 1 cara aja ya. Kita sisir satu-satu deh nih. Yang pertama, yang DR12 Pro ya, yang iGo Dark Flash. DR12 Pro itu kontrolernya seperti ini. Ini gue bisa dibilang rekomendasiin karena dia bisa ganti warna pakai 4 mode teman-teman. Yang pertama, kalian lihat di sini ada reset ya. Ini kita bisa ganti warna pakai tombol reset yang ada di casing teman-teman, atau pakai tombol LED yang ada di casing. Kalau di casing ada tombol LED, colokin ke sini. Kalau nggak ada tombol LED, tombol reset bisa diganti warna tuh pakai itu. Itu cara satu. Cara keduanya, di controller ini sudah ada tombolnya teman-teman ya. Nah, jadi kalian kalau ganti warna dari sini, ini ditekan, itu dia bisa ganti warna. Oke. Yang ketiga, dia dapat remote. Jadi bisa ganti warna via remote. Oke. Dan yang keempat itu via motherboard sync, dengan catatan ini colokan yang 3 pin tadi harus dicolokin ke motherboard, baru deh kalian bisa ganti warna via aplikasi RGB yang ada di motherboardnya. Kalau Acer pakai Polychrome, MSI pakai Mystic Light ya, tergantung motherboard kalian. Makanya tadi di awal gue bilang kalau misalkan motherboard kalian nggak support
nggak support ARGB, ya berarti nggak bisa diganti warna via aplikasi. Yang ini yang tadinya fungsinya cuma 4, jadi turun menjadi 3, nggak bisa ganti warna via aplikasi. Oke, ini satu yang DR12 Pro. Kedua, yang Aerocool ini. Nah, Aerocool yang ini dia cuma bisa ganti warna pakai 3 cara. Oke, yang pertama tombol reset, tombol LED, sama seperti yang gue bilang sebelumnya ya, di casing ada tombol LED, tombol reset, colokin ke sini bisa ganti warna dari situ. Yang kedua, bisa pakai remote karena dapat remote. Yang ketiga, via motherboard sync dengan catatan ARGB 3 pinnya dicolokin ke motherboard. Oke. Nah, itu pakai 3 cara tuh. Nah, kalau ke motherboard kalian nggak support ARGB, ya berarti kalian cuma bisa ganti warna via remote sama tombol reset aja. Oke. Nah, terus yang ini yang TechWare. Nah, yang TechWare ini dia nggak dapat remote, teman-teman. Ya, jadi ganti warnanya cuma bisa 2 metode. Pertama, via tombol LED switch, tombol reset yang tadi dicolokin ke sini dari casing, ganti warna di situ. Yang kedua, via software di motherboard dengan catatan ARGB-nya dicolokin. Kalau misalkan motherboard kalian nggak support ARGB, ya udah, cuman bisa diganti via tombol LED atau tombol reset aja. Oke. Nah, terus untuk controller ARGB tidak semata-mata dia bentuknya kotak dan gede, teman-teman ya. Oke, ada juga yang mini kayak gini, yang cuma simple kayak gini ya. Dan ini cuman bisa diganti warna ya via ini aja, teman-teman. Via tombol yang ada di controllernya. Tunggu, ini dibuka dulu deh biar kelihatan ya. Oke. Nah, cuman bisa diganti pakai ini aja, nggak bisa sinkron ke motherboard pakai aplikasi ya. Dia cuman disolokin ke power supply, dan ini ARGB 3 pinnya dicolokin, entah kalian mau nyolokinnya ke kipas, ke cooler ya, itu cuma bisa dicolokin satu aja dan bisa diganti warnanya via tombol yang ada di sini aja. Jadi tiap controller punya cara ganti warna yang beda ya, teman-teman ya. Selanjutnya, cooler tower dan fan casingnya. Masih nambahin soal fan casing juga. Oke, untuk fan casing sendiri, colokannya udah gue jelasin di video sebelumnya, teman-teman ya. Jadi ada yang ARGB seperti ini, yang 3 pin, ada ARGB 6 pin seperti Aerocool, ada yang statis. Nah, kalau yang Molex seperti ini colokannya namanya Molex, teman-teman. Ini dia statis, biasanya cuma rainbow doang, atau merah doang, hijau doang, putih doang ya. Nah, tetapi kalau colokannya terpisah seperti ini, ada 4 pin PWM beserta 3 pin ARGB, warnanya bisa diganti. Walaupun dia fan-nya sama, teman-teman ya, tipenya sama, dari brand yang sama, tapi karena colokannya beda ya berarti beda fiturnya juga. Yang ini cuma bisa satu warna, yang ini bisa diganti warnanya ya. Oke, dan misalkan ini mau dicolokin ke controller nih, kalian pakai fan casing 6 biji di casing, depan 3, atas 2, belakang 1, pakai DR12 Pro, dicolokin ke sini fan-nya yang 6 pin. Nah, terus kalian pakai water cooling ini. Nah, kalau kalian mau sinkron warnanya dan kalian mau ganti via remote, si water cooling ini ARGB 3 pin ya harus bisa masuk ke sini. Gimana caranya? Oke, ya, nih harus mencolok ke sini. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau dicolokin ke sini, atau misalkan kabelnya nggak nyampe, ini bisa dicolokin ke motherboard, teman-teman. Nih, ke yang ini. Lalu ganti warnanya via aplikasi RGB yang di motherboardnya ya. Itu untuk ARGB-nya. Kalau untuk colokan PWM 4 pin-nya, kalau CPU cooler, gue selalu colokin ke motherboard. Di motherboard kan ada ya CPU fan nih. Kelihatan ya nih, CPU fan. Gue selalu colok ke sini untuk cooler, water cooling, water block. Ini gue selalu colok ke motherboard. Kalau yang ke controller itu ARGB-nya aja, oke? Masih soal cooler tower, teman-teman ya. Gue kadang suka dapat pertanyaan, bang bisa nggak sih kipas cooler itu diganti? Jadi misalkan bawaannya cuman statis, lampunya rainbow, dia pengen ganti ke yang ARGB, apakah bisa? Ya bisa, tapi balik lagi harus lihat fan yang mau diganti itu kayak gimana, support ataukah tidak ya. Dan ini nggak bisa dicek di website ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa nakar sendiri, harus lihat sisi coolernya ya. Ini contoh si Paradox Gaming ini,
dia pengaitnya ada di area belakang, teman-teman. Jadi kipas itu ada yang lubangnya di atas, ada yang di bawah, ada yang di depan, ada yang di belakang ya. Ada dua nih. Nah, ada dua nih. Nah, untuk yang paradoks ini kebetulan cuma ada yang di bagian belakang ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini mau diganti bisa, tapi kalau mau diganti gue saran ke yang lebih bagus, entah cari yang RPM-nya lebih tinggi atau apa ya. Nah, ini kalau mau diganti ke shade ini masih bisa karena dia masih bisa dikaitin di belakangnya, teman-teman nih. Ya, bisa dikaitin di belakangnya. Dan ini tinggal sangkutin aja ke sini. Ini bisa ya. Oke. Tapi kalau misalkan mau diganti ke yang Aerocool ini, dia memang ada dua sisi, tapi jalur pengait belakangnya ketutup nih. Jadi kita nggak bisa ngekaitin fan yang ini. Cuman bisa ngekaitin di depan sini. Kalau dikaitin di depan kan nggak bisa tuh, kagak nyampe ke sini. Kalau mau ke sini nggak ada tempatnya, berarti fan ini kagak support gitu teman-teman. Kecuali kalian punya pengait yang lain gitu, yang lebih panjang, dicantelin ke sini, ya bisa. Ataupun kalau mau maksa pakai kabel tis gitu ya, dikaitin ke sini, dikaitin ke sini bisa, tapi nanti jadi jelek gitu teman-teman ya. Intinya fan yang ada di cooler tower seperti ini bisa diganti sesuai selera masing-masing, asalkan support. Kalian harus cari dulu posisi kipasnya, bawaannya seperti apa, pengaitnya di belakang atau di depan. Kalau misalkan pengaitnya ada di depan kayak gini ya, wah ini udah enak nih. Kalau pengaitnya di depan, kalian ganti brand apapun harusnya udah support. Tapi kalau pengaitnya di belakang harus dicek juga. Dan kalau kalian pengaitnya di depan kayak gini tapi mau ganti fan yang ini ya kagak bisa, karena fan ini cuma ada pengaitnya di belakang aja. Intinya harus dicari tahu ya, kagak ada di website. Itu kalian harus naker sendiri, harus kira-kira sendiri ya. Oke, selanjutnya water cooling ya teman-teman ya. Untuk water cooling sendiri ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda tipe-tipe colokannya. Dan gue sangat menyarankan teman-teman untuk baca manualnya, karena di manualnya biasanya tersedia cara nyoloknya itu gimana aja, ini harus nyolok apa aja. Oke, yang paling standar itu contohnya yang kayak begini colokannya ya, yang universalnya. Oke, di kipas itu dia ada dua colokan teman-teman. Pertama colokan PWM dan udah dikasih splitternya, nih PWM yang 4 pin, dan juga colokan ARGB 3 pin ya. Ini sama seperti fan-fan universal pada umumnya ya, ada 4 pin, ada 3 pin ARGB ya, 3 pin yang 5 volt. Oke. Ini colokannya sama. Oke. Nah, untuk colokan ARGB jika dikasih seperti ini teman-teman ya. Jadi ada beberapa kipas yang colokannya itu tersedia cowok dan cewek seperti ini. Kalau colokan ARGB-nya ada cowok cewek kayak gini, dari dua kipas ini bisa sambung menyambung jadi satu teman-teman. Jadi misalkan ini udah gue rapihin nih, dari kipas yang ini colokan ARGB cowoknya ketemu cewek yang ini, dicolokin seperti ini teman-teman ya. Nanti akan kesisa satu yang cewek 3 pin dan satu yang cowok nih yang 3 pin. Tapi ini nggak harus dicolokin semua ya teman-teman ya. Oke, itu soal colokan yang ada di kipasnya. Terus di water blocknya biasanya ada 2 colokan lagi, sama juga teman-teman. Colokan PWM 4 pin atau 3 pin biasanya ya, dan juga colokan ARGB 3 pin ya, cowok dan cewek ya. Dan ini yang cowok cewek ini antara kipas dan water block ya, itu teman-teman bisa satuin. Misalkan ini kayak gini, dicolokin seperti ini, itu bisa ya. Lalu yang ininya dicolokin ke controller, itu bisa. Atau sebaliknya, yang ini yang cowoknya, ini yang ceweknya. Oke, ini juga bisa seperti ini ya. Intinya selama dia colokannya ARGB 3 pin, itu dia bisa sambung menyambung menjadi satu teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke skema perakitan ya teman-teman ya. Kasus yang pertama adalah kalian rakit PC, misalkan pengen punya tema satu warna, entah putih, entah merah atau hijau ya. Kalian sudah beli fan casing, anggaplah fan casingnya statis, warnanya putih, nggak bisa diganti-ganti gitu ya. Nah, tapi kalian beli coolernya ARGB ya. Cara ganti warnanya ya, ini pertama pasang dulu aja si coolernya ke prosesornya.
Habis itu dicolokin lah ini colokan yang ada di kipasnya ya. Yang PWM ini colokin ke CPU fan. Oke. Yang ARGB-nya colokin ke ARGB 3 pinnya. Lalu kalau udah gini ganti warnanya via aplikasi motherboard ya teman-teman ya. Ganti warnanya kalau model di Acer jadi polychrome. Nanti tinggal di setting aja warnanya putih. Ya udah ini ganti putih biar jadi putih gitu ya. Kalau misalkan kipasnya merah ganti jadi merah, hijau jadi hijau. Simpelnya kayak gitu. Terus untuk lampu RAM ya. Ini kalau RGB di RAM ada beberapa RAM yang dia punya software sendiri, ada beberapa RAM yang bisa ngikut software aplikasi motherboard. Contoh, RAM yang gua pakai V-Color. RAM V-Color kalau misalkan mau ganti warna bisa tuh pakai aplikasi bawaan motherboard ASRock atau bawaan dari motherboard MSI itu bisa. Tapi kalau misalkan RAM kayak Corsair dia harus pakai aplikasi iQOO ya, aplikasi RGB-nya sendiri teman-teman. Jadi agar lampu RAM-nya bisa diganti. Tapi untuk yang Corsair di motherboard MSI pakai aplikasi MSI Mystic Light itu bisa diganti juga kok warna lampu RAM-nya ya. Intinya kalau mau menyamakan satu warna itu nggak cuma dari aplikasi motherboard, tapi terkadang kita butuh aplikasi tambahan seperti aplikasi RGB khusus buat RAM atau yang lainnya. Oke, skema yang kedua adalah kalian rakit pakai cooler tower dan kalian pengen fan casingnya juga bisa diganti-ganti warnanya ya. Oke, di sini pastiin colokannya udah sesuai ya, entah kalian beli yang sama-sama 3 pin atau pakai yang 6 pin kayak gini itu bisa ya. Pertama yang 3 pin kayak gini dulu ya. Kalau misalkan kalian pakai side kayak gini yang colokannya 3 pin terus juga coolernya 3 pin ya wes, pertama pasang dulu coolernya ke motherboard ya. Di sini ada colokan PWM teman-teman ya. Untuk PWM yang cooler gua nggak banyak cincong, gua selalu nyolokin ke motherboard, ke CPU pin ya teman-teman ya. Kalau misalkan colokan PWM-nya itu 3 pin, colokin aja ke motherboard yang 4 pin ya. Nih, bentar gue liatin dulu. Oke, jadi ada beberapa cooler yang colokannya itu 3 pin teman-teman ya. Oke, colokan yang ini nih, Colokan yang ini kan 4 pin nih. Ada beberapa yang 3 pin teman-teman ya. Kalau misalkan itu 3 pin, colokan yang itu 3 pin, colokin aja ke sini. Patokannya ini lihat di belakang sini kayak ada dinding teman-teman. Jadi yang 3 pin colokin ke dinding ininya aja ya. Oke, nah nanti akan ada satu yang nggak kepake, itu bisa dicolokin kayak gitu ya. Oke, jadi colokin cooler, PWM-nya dicolokin. Nah terus untuk ARGB 3 pinnya ini colokin ke controller teman-teman. Oke. Colokin ke controller seperti ini. Nah, terus untuk fan casing lainnya ya wes tinggal ngikutin berarti. Ini ARGB 3 pinnya colokin ke sini. Terus ini yang PWM 4 pinnya colokin ke sini ya. Terus nanti jangan lupa yang dari controller ini colokin ke power supply. Terus yang ini PWM-nya colokin ke motherboard, cari CAC fan atau SYS fan. Yang 3 pin ARGB-nya dicolokin ke sini. Tombol reset jangan lupa colokin ke controller, jadi ganti warnanya via tombol reset dan juga via controller. Kalau misalkan kalian pakai fan seperti Aerocool atau iGoda Flash DR12 Pro yang colokannya 6 pin, berarti si coolernya ini colokin dulu PWM-nya ke motherboard, ke CPU pin. Terus ARGB 3 pinnya colokin ke controller nih, kayak begini. Yang 6 pinnya semua kipasnya colokin ke sini. Terus jangan lupa yang SATA ke power supply, terus yang PWM ini ke motherboard lagi, ke CAC fan, ARGB 3 pinnya ke ARGB 3 pin yang di motherboard. Intinya harus dicolokin seperti yang gue bilang dari awal aja ya. Ini juga bisa seperti ini.
Oke, skema selanjutnya adalah teman-teman rakit PC pakai water cooling ARGB, pakai kipas yang ada lampunya tapi nggak bisa diganti warna. Misalkan warna kipas belakang putih nggak bisa diganti, kipas depan putih nggak bisa diganti. Nah, kipas-kipas itu colokin aja langsung, tergantung colokannya. Kalau misalkan colokannya pakai molek, colokin ke power supply. Kalau colokannya PWM, berarti mau nggak mau harus beli splitter kayak gini, karena biasanya di motherboard untuk colokan PWM yang 4 pin seperti ini nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, tapi biasanya kalau kipas-kipas yang apa namanya, yang satu warna gitu ya, misalnya kayak gini rainbow doang, dia colokannya rata-rata pakai yang Molex kayak gini, jadi tinggal colokin power supply. Anggaplah ya, kipasnya satu warna putih, yang belakang putih, depannya putih, atau belakangnya merah, depannya merah atau hijau atau biru atau apa, pokoknya satu warna gitu ya. Sekarang tinggal mau nyolokin water cooling, ini masih rainbow tapi bisa diganti warnanya. Oke, pertama pasang dulu water blocknya ke sini ya, water block dipasang ke sini, sama si radiatornya dipasang ke casing juga ya. Intinya cara masangnya itu ada di manualnya. Oke, sekarang kita fokus ke kabel-kabelnya lagi. Kabel water block itu ada dua ya, ada PWM 4 pin sama ARGB 3 pin. Untuk PWM 4 pinnya, nih yang ini, itu dicolokin ke motherboard. Cari aja yang CPU pin atau CPU pin WP atau PUM ya. Nah, kalau di ASRock ini biasanya tulisan kayak gini nih, CPU fan garis miring WP. WP itu water pump ya. Oke, atau PUM doang boleh dicolok ke situ. Ya, ini dicolokin. Red ya. Terus di kipas radiatornya ada lagi colokan PWM. Nah, ini colokin aja, cari yang cak fan. Jebret, colokin. Nah, sisakan dua colokan ARGB nih teman-teman ya. Ini teman-teman boleh terpisah. Ini ada dua colokan ARGB. Misalkan ada dua colokan gini. Teman-teman mau colokin satu di sini, terus satu lagi di sini, itu dia bisa ya. Kalau misalkan mau dicolokin seperti itu, ini belum masuk. Nah, misalkan mau dicolokin kayak gini, dia bisa. Tapi kalau misalkan di motherboard itu cuma ada satu colokan, ya kalian boleh digabungin seperti ini ya. Ini juga bisa. Nih, nanti ganti warnanya tinggal via software RGB motherboard ya. Dan untuk posisi ARGB, posisi lubang PWM, cak fan, SCS fan, CPU fan, itu nggak semata-mata selalu di sini ya. Kadang ada yang di bawah, ada yang di samping, tergantung motherboard masing-masing juga. Intinya kalau kasusnya seperti ini kipasnya statis, lalu pengen pakai water cooling ARGB dan bisa diganti warna, kurang lebih seperti itu ya. Ini colokin CPU fan WP atau PUM. Kalau kipasnya colokin ke cak fan ya atau SCS fan. ARGB-nya tinggal dicolok ke motherboard lalu ganti warna via motherboard, aplikasi yang ada di motherboard. Kalau ASRock pakai Polychrome, MSI Mystic Light, Asus ada Aura, tergantung aplikasinya apa. Skema selanjutnya adalah pakai controller yang 3 pin sama PWM 4 pin ya. Ini sama seperti yang kipas sebelumnya. Jadi si kipas-kipas casing entah yang di belakang, entah yang di depan, colokin dulu nih ke sini ya. Colokin ke controller, PWM-nya colokin ke controller. Intinya semua kipasnya colokin ke si controllernya. Oke. Nah, kalau misalkan udah, kita fokus lagi ke water coolingnya. Water coolingnya pasang dulu ya, si radiatornya ke casing, CPU blocknya dipasang ke motherboard. Habis itu kita lihat lagi colokan water block ada PWM, colokin lagi ke CPU fan yang WP atau enggak PUM. Terus yang kipasnya ini sebenarnya boleh dicolokin ke controller, tapi kalau misalkan nggak nyampe, dicolokin aja ke motherboard. Gue sih biasanya ya kalau untuk kipas radiator gini gue lebih senang dicolokin ke motherboard aja seperti ini. Oke. Nah, terus untuk ARGB-nya ini balik lagi, teman-teman boleh pisah kayak gini, boleh disatuin kayak gini juga, itu terserah. Kalau gue pribadi senangnya dipisah ya, selera itu mah ya. Terus tinggal colokin deh ke controller ya, yang 3 pin. Ini dicolok, ini dicolok,
Terus ya udah tinggal colokin lagi kontrolernya. Yang ini dicolokin ke power supply, terus yang ini dicolokin ke SYS fan atau CAC fan. Yang ARGB-nya colokin ke motherboard, sama colokin tombol reset teman-teman ya, tombol reset biar nanti ganti warnanya bisa via tombol reset atau enggak bisa via aplikasi yang ada di motherboard. Ini rada pusing juga, tapi kalau teman-teman tadi merhatiin gue dari awal harusnya ngerti ya. Oke, intinya kipasnya colokin ke sini, PWM sama ARGB-nya. Habis itu dari water cooling ini colokin yang water block ke CPU fan atau WP atau enggak PUM. Yang kipas ini boleh ke sini, boleh ke controller, boleh langsung ke motherboard, cari SYS fan. Terus ARGB 3 pin yang CPU block sama radiator colokin ke sini, ke controller ya. Nah, habis itu yang controller kabel SATA ke power supply, terus PWM 4 pin ke SYS fan atau CAC fan di motherboard ya. ARGB 3 pinnya dicolokin ke motherboard gitu. Oke. Selanjutnya pakai kipas yang 6 pin ya. Ini juga sama caranya seperti sebelumnya. Bedanya kalau yang sebelumnya kan kalian harus nyolokin 3 pin sama PWM. Kalau ini kipasnya tinggal colokin yang 6 pin gitu. Tinggal colok sesuai fan yang kalian pasang berapa biji gitu ya. Habis itu untuk water coolingnya juga sama ya. Nih, dipasang dulu ke casing, ini dipasang ke sini, terus colokin PWM yang 4 pinnya ke CPU fin yang WP atau enggak PAM ya. Terus yang kipas radiatornya dicolokin ke SYS fan atau CAC fan ya. Terus ini ARGB-nya mau disatuin boleh, mau dipisah boleh. Kalau misalkan mau dipisah ya udah tinggal colokin ke controller aja teman-teman. Nih tinggal colokin seperti ini. Oke. Nah, ini kan nggak muat nih. Oh, yang satu nggak muat nih dicolokin ke sini. Ya udah berarti tinggal disambungin seperti ini aja ya. Nah, kalau udah gitu tinggal controllernya deh. Yang ini ke power supply, yang SATA-nya. Terus yang ARGB 3 pinnya ke motherboard, yang PWM-nya ke motherboard cari SYS fan atau CAC fan. Caranya masih sama. Sebenarnya sesimpel itu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung praktek aja ke casing ya. Oke, kita langsung praktek di PC, teman-teman ya. Untuk PC-nya sendiri di sini motherboard gue pakai B660M Pro RS. Terus di depannya gue pakai fan 3-in-1 dari Furion yang dimana kontrolernya itu dia ARGB-nya 3 pin 5 volt dan juga ada PWM 4 pin ya. Oke, dan dia dapat remote juga. Terus di atas gue pakai water cooling dari Thermalred yang dari tadi kita udah pakai buat contoh ya teman-teman ya. Dan di belakang gue pakai fan warna putih tapi dia tidak ada lampu-lampunya teman-teman ya. Colokannya cuman PWM 4 pin doang. Oke, step pertama yang harus kalian lakukan sebelum nyolok-nyolokin semuanya ya. Kalian harus tahu dulu di mana posisi colokan-colokannya. Ini bertujuan agar kalian bisa rapih gitu nyolokinnya ya. Cari dulu yang pertama colokan ARGB-nya ada di mana. Terus juga CPU pin, WP, water pump, SYS fan, CAC fan-nya ada di mana-mana. Kalian harus tahu dulu posisinya di mana-mana. Untuk kasus B660M Pro RS ini, ARGB 3 pinnya itu ada di bawah nih, ADDR LED 1 ya, yang 3 pin 5 volt. Sebelahnya yang RGB LED 1 ini 12 volt, tapi kita nggak pakai ya. Kita cuman pakai yang 5 volt. Di sini ada 1, di bawah kiri sama di atas kanan di sini ada 2 nih ya. Tuh. ADDR LED 3 sama ADDR LED 2 ya. Jadi ada 2. Ini bebas ya. Teman-teman mau colokin RGB-nya di bawah atau di atas kanan itu bebas ya. Yang jelas ARGB dari fan, dari water cooling masuk dulu ke controller, terus yang ininya yang 3 pinnya baru ke motherboard, terserah mau di bawah mau di atas itu boleh. Habis itu cari
yang CPU pin, WP, cak fan-nya dan kawan-kawan ya. Untuk CPU pin biasanya ada di atas ya, CPU fan tuh. Nah, CPU fan di sebelah kiri, di sebelah kanan CPU fan garis miring WP. Karena kita pakai water cooling, berarti gua akan colokin si water block ini yang PWM 4 pinnya, yang ini teman-teman, gua akan colokin ke sebelah kanan yang WP ya. Terus untuk kipasnya ini teman-teman boleh aja kok colokin ke CPU fan yang kiri atau enggak ke cak fan. Kita cari lagi cak fan-nya ada di mana nih. Oke, nah cak fan-nya ada di bawah, boleh juga dicolokin ke yang bawah ya. Ada cak fan 3, ada cak fan 2 ya, boleh dicolokin ke situ. Intinya harus tahu jalurnya, ARGB-nya mau di bawah, di kanan, terus colokan CPU bloknya mau di mana, mau di kanan, mau di bawah ya, fan-nya mau di atas, mau di bawah, itu harus tahu ya. Oke, terus untuk jalur-jalur biar rapih ya teman-teman ya, kipas ini kabelnya itu ke bawah aja ya, nanti keluar di belakang. Terus untuk water cooling pada saat masang, kabelnya masukin ke lubang-lubang yang di belakang. Ini sebenarnya tergantung casingnya sih ya. Ini kipas belakang masuk ke lubang yang itu, dan water block yang ini ya, colokannya juga dia masuk ke yang ini dua-duanya ya. Oke, ini gue masukin dulu ke belakang ya. Oke, ini kita sudah ada di area belakang ya, dan di sini teman-teman harus tahu colokan apa aja sih yang ada di area belakang ini ya. Nah, ini yang di lubang yang ini ada 2 colokan. Ada yang hitam PWM, ini colokan kipas radiator, ini ARGB 3 pin punya radiator ya. Oke. Terus ini ada PWM 4 pin, ini punya water block, sama ARGB punya water block. Nah, ini yang satu PWM 4 pin punya kipas yang belakang. Oke. Terus 3 kipas yang depan, ini biasanya gue selalu pisahin teman-teman ya kabelnya ya. Oke, jadi ini colokan PWM-nya. Oke. Terus yang satu lagi colokan ARGB 3 pinnya. Gue pisahin begini biar gue kagak pusing gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bebas mau nyolokin area belakang dulu atau yang depan dulu ya. Oke. Nah, gue mau colokin yang belakang dulu teman-teman. Oke. Ini kan tadi PWM untuk water block ya teman-teman ya. Ini kita masukin aja ke sini karena akan dicolokin ke motherboard ya. Oke. Terus juga ini kabel PWM kipas radiator juga akan dicolok motherboard. Masukin aja ke sini lagi ya. Oke. Nah, kita tinggal colokin yang area-area belakang biar nggak pusing. Pertama, cari kabel reset atau nggak tombol LED ya. Kalau misalkan di casingnya ada tombol LED ya. Ini kebetulan di casing ini ada tombol LED dan ada kabel LED, jadi bisa dicolokin ke controller. Kalau nggak ada LED, boleh colokin yang reset ya. Oke, ini tinggal dicolokin ke sini. Habis itu colokin deh yang PWM-nya, atau bebas sih, nggak berurut juga nggak apa-apa teman-teman. Intinya yang penting semuanya tercolok ya, mau posisinya ngacak juga nggak apa-apa. Oke, intinya dicolokin ya. Nah, satu lagi. Terus habis itu kita lihat colokan ARGB-nya. Ini seperti yang tadi gue bilang, boleh disatuin, boleh dipisah. Gue biasanya lebih PW dipisah. Oke, ini kita pisah aja begini. Tuh, colokin. Terus ini ARGB yang bawah. Colokin. Ada 3 kan tadi. Habis itu yang kontrolernya dilihat colokannya apa aja. Ini mungkin rada kelihatan riuh ya. Oke, ini karetnya boleh dibuka dulu aja sama teman-teman ya. Harusnya dibukanya tadi nih. Bentar deh, gue buka karetnya dulu. Nah, oke, dari controller itu ada 3 kabel ya teman-teman. Ada kabel SATA, kabel ARGB 3 pin, sama PWM 4 pin ya. Oke, kabel SATA ini dicolokin ke kabel power supply ini yang seperti ini, yang gepeng ya.
Oke, colokkan. Habis itu yang 2 biji ini dimasukin ke dalam sini. Kita colokin ke area motherboard. Terserah mau kalian colokin di bawah atau enggak tadi di atas ya, itu selera kalian aja. Kan tadi colokan ARGB ada yang di bawah, ada yang di atas. Oke, intinya dimasukin ke area motherboard lagi. Untuk area belakang ini sudah selesai. Kalau mau dirapihin tinggal kasih kabel tis aja begini atau gimana, itu terserah kalian ya. Oke, tadi kan ada kabel yang dikeluarin ke sini. Yang pertama itu 2 kabel 4 pin PWM, teman-teman ya. Satu punya kipas radiator, satu lagi punya water block. Nah, yang water block itu dicolokin ke CPU fan yang WP ya. Nah, yang satu lagi ke SYS fan atau CPU fan, pokoknya yang ada di atas di sini juga boleh, yang colokan kipas juga. Oh ya, jadi colokan kipas atas dan juga water block sudah ada. RGB-nya tadi kita sudah colokin di belakang. Oke, sekarang kita lihat colokan yang ini. Ada 2 nih ya, ada PWM 4 pin sama ARGB 3 pin. Walaupun sebenarnya ada ini satu VDG tapi kita nggak pakai ya. Untuk yang 4 pin ya, kita colokin ke yang ini. Bentar, biar jelas. Jadi di bawah sini tuh ada cak fan, teman-teman ya. Oh, ada cak fan WP sama ADDR LED ya. Oke. Untuk yang 4 pin PWM-nya terserah mau di yang kiri yang kanan, pokoknya colokin ya di cak fan ya atau enggak SYS fan. Terus ARGB 3 pin ya, ini kalau mau dicolok boleh, nggak dicolok nggak apa-apa. Kalau mau sinkron warnanya dari aplikasi motherboard dicolok. Kalau cuma mau ganti warna pakai remote doang, nggak dicolok nggak apa-apa. Tapi karena ini buat konten, nanti sekalian kita colok aja ya, biar kita bisa ganti warna via aplikasi. Oke, ini tinggal dicolokin seperti ini dan yowes, pencolok-colokan ARGB di casing dalam satu PC sesimpel itu, teman-teman. Udah selesai. Sekarang kita langsung nyalain aja ya. Oke teman-teman, ini dia PC-nya ya, dan kita udah siap nyalain. Gua nyalain dulu stop kontaknya. Oke. Jadi ada beberapa kasus PC yang motherboardnya sudah nyala duluan, padahal PC-nya belum nyala ya. Oke, biasanya mobo ASRock lampunya dia udah nyala duluan. Dan lampu ini bisa diatur warnanya pakai aplikasi RGB bawaan motherboard ya. Oke, sekarang kita nyalain PC-nya. Oke, nah biasanya default bawaan itu dia warnanya rainbow ya, dan lampu RAM itu nyalanya rada telat, teman-teman ya. Oke, nah ini kita udah bisa ganti warnanya, teman-teman. Pertama pakai tombol LED yang ini ya. Oke, ini gue pencet. Nah ini udah bisa ganti warna tuh ya, tinggal sesuaikan sama teman-teman ya. Oke, atau bisa diganti via remote nih, mau ganti putih, ganti hijau, ganti biru tuh ya, ganti merah. Oke, atau itu mah selera lah ya teman-teman ya. Oke, untuk aplikasi RGB-nya sendiri teman-teman harus download di website motherboardnya ya. Oke, jadi anggaplah contoh ini, gua kan pakai B660M Pro RS, berarti tinggal cari di sini B660M Pro RS ya. Buka websitenya. Nanti di sini bisa scroll ke bawah, support, ada download. Nah di bawah ada aplikasi ASRock Polychrome, pilih yang global, tinggal download. Kalau misalkan motherboard kalian seri lain, anggaplah Z790 yang mini text yang kemarin, cari aja di websitenya nih yang Edge Wi-Fi. Nih kemarin kita rakit pakai ini, tinggal di scrolling aja, dicari di websitenya. Biasanya kalau nggak di specification, di support ya. Oke. Nah di bagian support di sini ada tuh driver and download ya, tinggal cari tuh ya driver. Nih ada Intel, ada onboard, firmware, utility, biasanya utility. Nah Windows 11 nih MSI Center, ini di download. Nanti di dalam MSI Center ada Mystic Light, itu di download, baru bisa diatur RGB-nya. Jadi tiap motherboard ada cara-caranya sendiri ya. Dan kalau kalian nggak tahu cara downloadnya gimana, tinggal buka YouTube aja, atau enggak langsung cari aja gitu, kayak Asus
B660M. Nah, kita buka yang ini deh. Asus Prime itu gue lupa juga nih apakah support. Nah, kalau lihat di dusnya kan dia support nih. Ya udah tinggal klik lagi di websitenya, support. Nah, tinggal cari nih driver and utility. Terus tinggal cari nih Windows 11, anggaplah ya. Nah, ada LAN, ada chipset. Nah, kalian butuhnya apa? Software utility, ini bisa di-download. Armoury Crate juga bisa buat RGB, ada Aura Sync di situ ada. Intinya kalian harus tahu tiap motherboard aplikasinya apa aja. Jadi kalian tinggal menyesuaikan dengan tipe motherboard yang kalian pakai. Ini karena gua pakainya ASRock, berarti gua tinggal download yang ASRock Polychrome, habis itu diinstal. Kebetulan di sini gua udah install ya teman-teman ya, jadi tinggal buka aja. Oke. Nah, kalau misalkan udah buka aplikasi kayak gini, kita bisa ganti nih lampu motherboard sama lampu RAM-nya teman-teman ya. Oke, ini sambil nunggu. Dan untuk aplikasi RGB kayak gini, gue nggak bohong ya, hoki-hokian teman-teman ya. Kadang bisa, kadang enggak. Gue makanya lebih seneng ganti warna via remote atau enggak tombol reset aja ya. Soalnya kalau aplikasi bawaan motherboard RGB ini ada yang bisa, ada yang enggak nih. Kayak misalkan ini nih aplikasinya, gue pilih select all channel. Gue mau ganti statis nih. Di sini yang berubah cuman lampu motherboardnya aja, kipasnya dia tetap masih rainbowan ya. Nih, gue mau ganti lampu RAM juga dia udah bisa nih ya. Udah ganti statis warna putih misalkan. Oh, dia udah bisa lampu putih. Nah, kalau misalkan lampu kipasnya ini kagak bisa diatur di aplikasi kayak gini, ya udah teman-teman, daripada pusing-pusing jebret, langsung aja pakai remote, jadilah dia putih gitu. Kalau gue lebih kayak gitu, nggak mau pusing gitu loh. Dan ada beberapa controller kalau misalkan lu lagi apes ya memang kagak bisa diganti warnanya, kayak yang tadi nih si Furion ini gua ganti warnanya di aplikasi, dia kagak mau teman-teman ya. Misalkan ini gue ganti rainbow, dia masih kayak gitu. Gue ganti statis, dia tetap rainbow juga ya. Tapi kalau misalkan gue coba nih ya controller yang lain kayak Dark Flash, ini dia ngikut teman-teman. Kita patokannya lampu yang ini aja ya, lampu motherboardnya. Lampu motherboard putih nih. Kalau misalkan gue ganti merah, oh dia bisa merah. Gue ganti anggaplah kuning, dia bisa ganti kuning. Jadi tidak semua controller kadang bisa diganti warnanya ya. Tadi gue udah coba pakai yang Aerocool ini juga dia kagak mau. Pas diganti Dark Flash dia baru bisa. Intinya kenapa tiap controller tuh ada opsi banyak untuk menghindari apas-apas kayak gini teman-teman. Kayak yang Furion kagak bisa disinkron ke motherboard, ya udah tinggal pakai remote gitu ya, atau enggak pakai tombol reset gitu ya. Gampang jadinya. Jadi kalian kagak perlu pusing gitu ya. Oke, untuk RAM-nya biasanya aplikasi dari motherboard ya. Tapi ada beberapa RAM kayak Corsair, kalau mau ganti warna itu harus via aplikasi Corsair yang iCUE ya. Oke teman-teman, kurang lebih segitu aja video tutorial gue soal ARGB. Kalau gue boleh saran, carilah controller ARGB, atau misalkan kalian mau rakit, cari controller yang sumber ganti warnanya itu banyak. Bisa motherboard sync, bisa tombol di controller, bisa remote, bisa tombol LED ya. Setidaknya ada 3 deh, tombol LED, motherboard, sama remote gitu ya. Karena kalau misalkan ada satu kejadian yang apes kayak tadi, kita masih nggak bisa ganti warna padahal udah sinkronin ke motherboard, ya tinggal pakai remote atau enggak tinggal ganti via tombol LED aja biar kaliannya kagak pusing ya. Intinya nyolok-nyolok RGB itu gampang. Paling enak sih di posisi 3 pin 5 volt karena itu rata-rata yang paling universal ya.
Kalau kalian mau ngikutin, rakitan-rakitan gue udah banyak contohnya. Bisa pakai DR12 Pro di depan, di belakang, di atas water cooling, atau pakai Montec, atau pakai Furion kayak gini, pakai Tan 3-in-1 aja, pokoknya pakai Tan 3-in-1 sama single, sama water cooling di atas, yang 3 pin 5 volt, menurut gue itu paling enak untuk dijadikan ARGB ya. Kita ngatur warnanya gak pusing, kalaupun gak ada yang sinkron, gue lebih seneng pakai remote. Gue jarang banget ngeganti warna lampu kipas pakai aplikasi kayak gini, lebih baik pakai remote. Kalau gue paling kalau mau ganti warna pakai aplikasi cuman RAM sama lampu motherboard aja. Oke, guys, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh di komen aja, kalau gue bisa jawab gue akan balas. Oke, mantap, terima kasih.